Oke, langsung saja. Consider a one-dimensional particle which is confined within the region di antara 0 sampai A and was wave function di mana diberikan sebuah fungsi gelombang. Itu fungsi gelombangnya bergantung terhadap posisi sama bergantung terhadap waktu gitu. Berarti kita kan punya diberikan fungsi gelombang yang eh, bergantung posisi dan waktu. Nah, ini yang penting. Jadi, dia itu bergantung posisi dan waktu. Kalau kayak gitu, kita pakai persamaan Schrödinger. Hmm, persamaan Schrödinger bergantung waktu. Bergantung waktu. Nah, gimana? Itu adalah IH bar pakai karena dia itu fungsi posisi sama fungsi waktu, kita nggak pakai fungsi diferensial gitu, tapi pakai fungsi parsial, yaitu dosi x, t per do t sama dengan min h bar kuadrat per 2m. Nah, ini kan udah dikasih tahu bahwa dia itu consider a one dimensional particle gitu. Berarti partikelnya hanya bergerak pada satu dimensi gitu. Jadi satu dimensi, satu dimensi. Nah, dari sini kita nggak usah pakai yang Laplacian gitu. Kalau Laplacian kan berarti dia tiga dimensi. Karena satu dimensi langsung aja do kuadrat psi x, t per do x kuadrat plus v bergantung posisi dikalikan psi x, t gitu. Nah, berarti kita PR-nya apa? PR-nya yaitu menentukan ini sama ini gitu. Yang belum kita ketahui. Tapi kan kita udah tahu bahwa fungsinya itu. Fungsinya yang diberikan kan fungsi posisi sama waktu itu sebagai sin px per a e pangkat min i omega t. Nah, sekarang kita mau nyari komponen yang pertama ini. Ini yang pertama, ini yang kedua gitu. Nah, yang pertama kita punya do psi x, t per do t itu adalah yang apa itu selain fungsi waktu bisa keluar gitu. Sin px per a itu bisa dikeluarin dulu. Berarti sekarang bukan fungsi parsial lagi gitu. Berarti de pangkat min i omega t per dt. Nah, ini kan gampang ya. Tinggal pangkatnya diturunin min i omega t jadinya min i omega dikali pangkat min i omega t. Kayak gitu. Nah, ini bentuk do psi x, t per dt per do t, sorry, sama dengan minus i omega, aku taruh depan. Nah, ini ada bentuk lagi nih yang mirip, yaitu sin px per a pangkat minus i omega t. Tidak lain, tidak bukan, ini adalah ya fungsi gelombang awal gitu. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi minus i omega psi. Oke ya. Nah, sekarang kita ngerjain yang poin kedua gitu, yaitu do kuadrat psi x, t per
dt. Tapi sebelum ke ini kita turunin pertama dulu gitu. Berarti terhadap x dulu. Berarti yang fungsi waktu kan keluar ya. E pangkat min I omega T bisa keluar. D per dx dari eh, sin bx per A. Nah, kayak gini. Nah, yang ini jadi apa? E pangkat min I omega T. Turunan dari fungsi dalamnya itu kan pi per A. Turunan dari sin itu adalah cos. Nah, ini adalah do si X per do X gitu. Nah, sekarang kalau mau nyari turunan kedua, berarti kan kita turunin lagi terhadap do X gitu. Ini kan bisa keluar dari suatu turunan karena dia tidak bergantung terhadap posisi gitu. Aman ya. Berarti sekarang kita turunin d per dx dari cos dx per A. Nah, kayak gini. Berarti apa itu namanya? Kita punya do kuadrat psi x per, oh ini sorry, ketinggalan x kuadrat, aman ya. Ini turunan dalamnya itu kan pi per A. Ini pi per A itu berarti eh, pi kuadrat per A kuadrat. Oke ya. Nah, turunan cos itu adalah min sin gitu. Jadi bisa aku bilang ini minnya aku taruh depan gitu. Minus sin px per A E pangkat min I omega T. Nah, ini apa gitu? Ini tidak lain adalah fungsi gelombang itu sendiri. Kayak gini. Berarti bentuk yang kedua bisa kita nyatakan sebagai mm, 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 min pi kuadrat per A kuadrat psi x, t. Ya, dari sini kita bisa jawab nih poin A gitu. Poin A itu berarti kan kita punya ini I bar do psi x, t per do t sama dengan min A bar kuadrat per 2M do kuadrat psi x, t per do x kuadrat gitu. Plus Vx psi x, t. Nah, ini kita ganti aja ke bentuk yang kita dapetin. Yang ini tadi kan min I omega. Min I omega psi x, t ya. Bener ya? Oke. Yang ini min H bar kuadrat per 2M. Ini bentuk ini kan jadinya min pi kuadrat per A kuadrat psi x, t eh, plus Vx psi x, t. Nah, kita apa itu nama fungsi gelombangnya taruh depan. Berarti ini apa? I kuadrat itu kan min satu kali min plus H bar omega. Berarti ini H bar omega bener ya. Sama dengan ini psi-nya taruh depan. Berarti ini apa? Minus kali minus plus. Berarti ini H bar kuadrat pi kuadrat per 2 massa A kuadrat. Ditambah fungsi potensialnya gitu. Nah, dari sini kita dapat menyamakan
ini sama ini gitu. Oke. Karena kan fungsi gelombangnya sama ya. Berarti H bar omega sama dengan H bar kuadrat pi kuadrat per 2 massa A kuadrat plus fungsi potensialnya. Berarti kita dapatin fungsi potensialnya H bar omega minus H bar kuadrat pi kuadrat per 2 massa A kuadrat. Nah, kayak gitu. Ini adalah jawaban dari poin A. Wah, mantap juga ini. Sekarang kita menghitung calculate the probability of finding the particle in the interval gitu. Jadi kita disuruh mengkalkulasikan berapa sih peluang kita menemukan sebuah partikel di interval ini gitu. Ya, cara sederhananya gampang gitu. Cara sederhananya eh peluangnya itu gini, sebelum mengarah ke peluang ya, kita bisa kalau kita punya fungsi gelombang seperti ini, itu kan kita belum menemukan kita belum bisa menemukan makna fisiknya ya. Kita belum bisa. Nah, tapi kalau misal psi kuadrat x, t atau kerapatan, berarti kita bisa menemukan gitu makna fisiknya bahwa kerapatan apa itu namanya probability partikel ditemukan yaitu satu gitu rentangnya ya. Oke. Wah, ini harus cepet nih. Kurang 10 menit. Berarti idenya, idenya ini kan kayak misal kita menemukan kerapatan partikel itu kan yang pasti 100% kan. Kalau misal kita apa itu namanya integrasikan, integrasi dari negatif tak hingga ke tak hingga dari psi, nah aku rapiin. Kok gini sih? Psi kuadrat dx itu kan satu gitu. Gini, apa namanya? Cara membayanginya, peluang kita menemukan dari negatif tak hingga sampai tak hingga, otomatis kan 100% toh. Kayak menemukan partikelnya itu ya 100%. Pasti gitu. Soalnya kita meninjau dari tak hingga ke min tak hingga gitu. Otomatis udah pasti partikel ada di rentang itu. Makanya dia peluang menemukannya kan 100%. Nah, 100% itu apa gitu? Yaitu satu. Kayak gitu. Nah, ini namanya normalisasi. Normalisasi. Nah, berarti ide peluangnya adalah ya kita integrasikan bahwa batas yang kita cari itu apa? A per 4 sampai 3A per 4. A per 4 sampai 3A per 4 berarti si star kali si dx. Jadi di sini itu kita punya namanya rapat probabilitas itu sama dengan si konjugatnya dikalikan yang nggak konjugat gitu. Oke, nah dibagi ya berarti dibagi peluang seluruhnya yang menemukan partikel. Kan udah dikasih tahu bahwa consider one dimensional particle which is confined within the region ini. Jadi partikel itu dapat ditemukan atau dia itu ternormalisasi di rentang ini 0 sampai A gitu. Jadi peluang partikel kita menemukan di 0 sampai A itu 100% yaitu satu. Yang berarti 0 sampai A
psi star psi dx. Nah, ini kan udah pasti nih, kita menemukan partikel itu satu. Ya udah, berarti peluang kita menemukan itu adalah integral dari A per 4 sampai 3A per 4 psi star psi dx itu. Tadi apa gitu? Psi kan sin px per A gitu. E pangkat min I omega T. Maka psi star itu adalah sin px per A E pangkat I omega T. Nah, kalau kita kalikan si star si itu bakal E pangkat ini bakal saling cancel gitu. Yang ini bakal saling cancel. Maka ini jadi sin kuadrat px per A. Oke, aku cepetin ya. Jadi peluangnya integral. Duh, kurang piro menit ini. A per 4 sampai 3A per 4 speedrun sin kuadrat px per A dx itu. Nah, ini bisa aku buat menjadi eh kalau sin itu berarti cos kuadrat min sin kuadrat. Satu min 2 sin kuadrat. Berarti ini jadi satu min cos 2 px per A per 2. Oke, ini dari identitas trigonometri. Jadi ini bisa aku pisah menjadi integral A per 4 sampai 3A per 4 eh, dx per 2 minus integral A per 4 3A per 4 cos 2px per A dikalikan setengah ini ya. Setengah dx itu. Berarti yang ini adalah x per 2 dengan batas A per 4 sampai 3A per 4 minus ini nanti bakal jadi setengah eh, A per 2pi integral A per 4 3A per 4 cos 2px per A dikalikan D 2px per A. Nah, kayak gini. Yang integral ini aku langsungin aja. Ini pasti integral cos kan sin ya. Sin 2px per A. Nah, dengan batas A per 4 sampai 3A per 4 gitu. Kalau kita masukin, ini bakal jadi apa? Sinus A-nya cancel, berarti sinus, apa ini? 3pi per 2 minus, ini berarti jadi A-nya cancel sinus pi per 2. Ini kan sinus berapa ini 3pi per 2? Min 1 ya. Ini juga min 1. Berarti min 2. Nah, berarti peluang menemukan partikelnya adalah ini 3A per 4 kurangi A4, 2A per 4. 2A per 4 setengah. Berarti A per, eh, ya A per 4 dikurangi ini A per 4pi dikalikan negatif 2. Berarti peluang menemukan partikelnya adalah hmm, A per 4
ini bener ada A-nya kah? Bener nggak? Bener kah, Rif? Aman sih harusnya ya. Ap- Aman kali ini tuh Apa? ngeri banget ini. Aku Diskusi speedrun ini mengejar Pancasilanya suram waktu, bro. sekali. Apa? Pancasilanya suram sekali ini. Ini aku mengejar waktu ini. 2 per pi. Nah, ini peluang partikel ditemukan. Bentar, aku kok curiga ya. Apakah ada yang salah? Harusnya aman-aman saja. eh oh, ya seperti ini ya. Harusnya mungkin ini nggak satu ya. Tapi, hmm, kalau nggak satu, ini tadi kan berarti kalau kita hitung, sebentar. Harusnya satu gitu. Tapi kok ada A-nya nih? Kayak aneh gitu. Berarti kan tadi kita udah ketemu integral X per 2. Batasnya itu 0 sampai A gitu. Nah, ini juga yang tadi itu adalah